Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ouyang Nana tidak tahu harus bereaksi apa, memimpin Qin Chen ke lantai 2 pagoda pil. Di lain sisi, Sue Zigui merasa sangat malu, mendengarkan diskusi di sekitarnya. Wajahnya memerah, dan dia melirik dengan kejam ke punggung Qin Chen, dan berkata dengan marah di dalam hatinya, "Bocah bau, tunggu saja giliranmu." Dia buru-buru berbalik dan segera pergi. Ola dengan cepat kembali tenang, tetapi identitas Qin Chen membuat banyak orang yang hadir merasa penasaran dan membangkitkan segala macam spekulasi. "Dan Seng, kenapa kamu begitu kuat?" ucap Ouyang Nana menatap Qin Chen dengan heran. Postur dominan Qin Chen sebelumnya membuatnya sangat terkejut. "Nona Ouyang, bukan karena saya kuat, tetapi Sue Zigui yang terlalu lemah," jawab Qin Chen berkata sambil tersenyum. Ouyang Nana terdiam. Kemampuan Sue Zigui untuk dinobatkan sebagai putra suci tidak lemah sama sekali. Kemudian dia berkata, "Berhati-hatilah di masa depan. Sue Zigui memiliki pemikiran yang picik. Dia tidak akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Selain itu, Sue Zigui adalah wakil direktur Balai Penegakan Hukum dan memiliki banyak metode licik." Ouyang Nana berkata dengan cemas, "Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Karena leluhur ada di sini, dan keluarga Sue tidak akan berani melakukan apapun padamu." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Saya bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah sebelumnya. Aula penegakan hukum tidak akan membuat masalah seperti ini. Aula penegakan hukum adalah salah satu institusi terpenting di Dange, terutama aula penegakan hukum kantor pusat. Semua tindakan akan secara ketat mematuhi kode dan aturan alkemis, yang merupakan inti dari Dange. Kamu terlalu naif," ucap Ouyang Nana memandang Qin Chen dan menghela nafas. "Sekarang aula Balai Penegakan Hukum memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Sue, dan itu milik keluarga Sue. Jika tidak, keluarga Ouyang kami tidak akan begitu pasif." Qin Chen mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah itu masih mungkin? Bukankah Balai Penegakan Hukum salah satu lembaga terpenting di Danta? Pemimpinnya harus dipilih dengan ketat, jadi bagaimana dia bisa bertindak sembarangan?" Ouyang Nana berkata, "Ada begitu banyak hal tercela yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum. Anda harus berhati-hati, tetapi selama Anda tidak pergi sendirian, seharusnya tidak ada masalah." Hati Qin Chen dingin, kenapa Paviliun Pil cukup kacau. Tampaknya setelah Mo Yuanbai mengambil alih sebagai Master Paviliun, dia mengelola paviliun dengan berantakan. Sehingga hal-hal seperti itu bisa terjadi. Gumam Qin Chen dalam hati. Qin Chen suram, dia dan Ouyang Nana sudah tiba di lantai 2. Di lantai kedua menara pil adalah pasar perdagangan pil, di mana banyak alkemis dapat menukar pil mereka sendiri satu sama lain, dan bahkan beberapa bahan obat juga dapat diperdagangkan di sini. Di sini, Anda dapat melihat obat mujarab langka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sekelompok alkemis di sini untuk mengidentifikasi obat mujarab satu sama lain. Di sini, bukannya tidak ada barang inferior. Semuanya tergantung pada kemampuan alkemis itu sendiri. Jika barang inferior dibeli, paviliun pil umumnya tidak akan maju. Tentu saja, jika ada seorang alkemis yang sengaja menjual barang palsu di sini, tentu saja akan memprovokasi penegak hukum Dange. Qin Chen berdiri di pasar perdagangan dan melihat sekeliling. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah Master Alkimia Top. Yang terlemah dari mereka mungkin juga Kaisar Kedokteran kelas 8. Ketika ditempatkan di 4 alam bawah langit utara, mereka semua adalah penguasa teratas. Bahkan di lapisan pertama dan kedua Wuyu, Kaisar Pengobatan tahap ke-8 bukanlah orang biasa, tetapi di sini, Kaisar Pengobatan tahap ke-8 hampir merupakan level terlemah, dan banyak master bahkan adalah Kaisar Pengobatan tahap 9. Jika Pil City adalah tempat suci bagi alkemis daratan, maka Pil Tower adalah tempat suci di Tanah Suci.
Rata-rata alkemis biasa tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Mereka yang bisa datang ke sini adalah beberapa alkemis terkenal. Sepanjang jalan, bahkan Ouyang Nana melihat orang-orang ini, dia sedikit membungkuk. Identitas orang-orang ini mungkin tidak seberharga Ouyang Nana, tetapi mereka semua adalah alkemis top yang telah bertugas di pavilion selama puluhan, ratusan, atau bahkan ratusan tahun. Ketika Ouyang Nana masih kecil, orang-orang ini banyak yang sudah menjadi kaisar obat. Qin Chen juga mengikuti Ouyang Nana dan sedikit mengangguk. Qin Chen melihat ke pasar perdagangan, dan semua yang dia lihat di sepanjang jalan adalah beberapa ramuan yang cukup bertentangan dengan langit. Anda harus tahu bahwa ini adalah pasar perdagangan Danta. Ramuan biasa tidak bisa dibeli di sini sama sekali. Obat mujarab umum dapat dibeli di Pil City di luar menara pil ini. Sebelum mereka menaiki tangga, terdengar suara, "Raja Pengobatan Tian Hao, ada apa denganmu?" Sebuah seruan datang, tampaknya ada kecelakaan di suatu tempat di pasar perdagangan, dan sekelompok orang bergegas. Qin Chen juga menoleh dan melihat bahwa seorang pria tua berambut putih di tengah kerumunan tampaknya telah jatuh, dan banyak orang mengelilinginya. "Itu Raja Obat Tian Hao," seru Ouyang Nana. Melihat keraguan Qin Chen, dia segera berkata, "Raja Pengobatan Tian Hao adalah alkemis tua dari pagoda pil kita, dan merupakan orang tua yang baik. Dia sering menjawab pertanyaan dari alkemis biasa." Saat berbicara, Ouyang Nana dengan cemas meraih tangan Qin Chen, dan bergegas ke kerumunan. Semua orang menyingkir, untuk membiarkan udara bersirkulasi di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu tampaknya memiliki status tinggi. Setelah berbicara, kerumunan di sekitarnya sedikit bubar, dan Qin Chen juga melihat kerumunan. Di tengah-tengah, seorang lelaki tua pucat dan pingsan di sana. Di seberangnya, ada seorang alkemis berjubah coklat dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Lu Sun, apa yang terjadi?" Pria tua berjanggut abu-abu itu bertanya pada alkemis berjubah coklat. "Saya juga tidak tahu," jawab alkemis berjubah coklat bernama Lu Sun tampak cemas. "Saya juga baru saja datang ke sini. Saya mendengar bahwa Raja Pengobatan Tian Hao mendapat ramuan naga hitam, jadi saya ingin berdagang dengannya." "Naga hitam Yin," ucap kerumunan tiba-tiba berseru. Hei Long Yin adalah kelas atas di antara obat mujarab 9 tingkat. Objek ini disebut Hei Long Yin karena terlihat seperti naga hitam dan tumbuh di tempat dengan yin yang lebih kuat. Namun, meskipun benda ini sangat beracun, efeknya sangat ajaib. Itu bisa menyucikan jiwa. Pil hati jernih naga hitam, yang menggunakannya sebagai bahan utama, setelah pemurnian berhasil, dapat langsung membangunkan seorang pejuang yang mendapat masalah. Ini adalah salah satu obat mujarab teratas. Naga hitam sangat langka, dan lingkungan pertumbuhannya keras. Bahkan di kota Pil, itu hanya akan muncul untuk waktu yang lama, dan ini akan menyebabkan kegemparan. Lu Sun tersenyum pahit dan berkata, "Ya, ini adalah Hei Long Yin, jadi saya sangat senang pada awalnya. Siapa yang tahu bahwa transaksi baru setengah jalan, dan Raja Obat Tian Hao tiba-tiba pingsan. Saya juga sudah menggunakan beberapa teknik penyembuhan, dan bahkan memberinya beberapa pil penyembuhan 9 reng, tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan," ucap Lu Sun cemas, "dan Raja Obat Tian Hao ini juga temannya, jadi tentu saja dia tidak ingin melihatnya dalam masalah." Mata semua orang memadat, ini bukan masalah kecil. Perlu dicatat bahwa Lu Sun juga seorang alkemis veteran peringkat ke-9. Dia juga cukup terkenal di pavilion pil. Meskipun Raja Obat Tian Hao bergelar Raja Obat, dia sangat terkenal ketika dia masih muda sehingga gelar itu melekat padanya. Faktanya, Raja Pengobatan Tian Hao juga seorang alkemis peringkat 9. Pada saat ini, semua alkemis yang telah melangkah maju untuk menyelidiki, mata mereka serius, dan mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Aneh. Tidak ada keanehan dalam tubuh Raja Pengobatan Tian Hao, dan tidak ada cedera sama sekali. Bagaimana bisa dia tiba-tiba pingsan? Atau mungkinkah dia diracuni?"
Ucap seorang alkemis menyela. Sepertinya tidak, kami juga telah memeriksanya, dan tidak ada tanda-tanda keracunan di tubuhnya. Orang di samping menjawab, saya harap Penatua Wu Zhen dapat melihat sesuatu. Orang tua ini adalah penatua inti dari Pavilion Pil, alkemis di tahap pertengahan tahap ke-9, dan dianggap sebagai salah satu status tertinggi di antara semua orang di tempat kejadian. Dia berbicara, tentu saja tidak ada yang membantah. Hanya saja setelah Penatua Wu Zhen melangkah maju dan memperhatikan dengan seksama untuk waktu yang lama, alisnya berkerut. Bibirnya putih, tidak ada waktu untuk bernapas, sangat lemah, kulitnya juga kendur, dan matanya kusam. Ucap Penatua Wu Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, inilah ciri-cirinya dari akhir kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat seorang alkemis, tidak mungkin untuk mengubah nasibnya melawan langit, kecuali Anda menerobos lagi. Raja Obat Tianhao adalah seorang Wu di tingkat menengah, dan dia juga seorang kaisar obat dari peringkat ke-9. Dalam 200 tahun ini, dia belum pernah terdengar mengalami cedera serius. Gumam seseorang bertanya-tanya, jika seorang pejuang menerobos wilayah Kaisar Wudi, maka rentang hidup normalnya bisa melonjak hingga sekitar 300 tahun, atau 200 tahun. Semua orang bingung dan merasa sangat aneh. Mereka adalah sekelompok alkemis teratas, dan mereka bahkan tidak dapat melihat penyebab koma Raja Pengobatan Tianhao. Jika menyebar, mereka khawatir reputasi pil Pavilion akan sangat terpengaruh. Cobalah untuk memberinya pil panjang umur terlebih dahulu. Gumam Penatua Wu Zhen secara alami tidak akan pelit. Segera, pil hijau zamrud dikirim olehnya ke mulut Raja Obat Tianhao. Mata semua orang melebar menatap mereka, hanya untuk menemukan bahwa setelah meminum life sustaining pill, kulit Raja Obat Tianhao tidak mereda, tetapi menjadi lebih pucat, dan aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak bisa memahaminya. Biarkan orang tua ini mencoba metode akupuntur ajaib. Pada saat ini, seorang lelaki tua di antara kerumunan berbicara. Begitu dia muncul, wajah semua orang segera menunjukkan rasa hormat. Ini adalah alkemis kuat lainnya di Pavilion Pil. Dalam hal ketenaran, dia tidak berada di bawah Wu Zhen, terutama kumpulan teknik jarum ajaibnya, yang juga cukup terkenal di Pavilion Pil. Metode akupuntur magis Guru Gu Zuo, yang telah menggerakkan dunia, seharusnya bisa efektif. Bisik semua orang menantikannya. Orang tua Gu Zuo itu tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan jarum emas, membidik Raja Obat Tianhao yang terbaring di sana, dan dengan cepat menusuknya. Tangannya berubah menjadi hantu, seperti naga terbang dan tarian Phoenix, dan dia melihat jarum emas menembus tubuh Raja Pengobatan Tianhao secara instan, kekuatan luar biasa, yang membuat semua orang takjub. Namun, Master Gu Liao mundur dengan wajah berat, dan orang lain juga bisa melihat bahwa teknik akupuntur magis Master Gu Liao tidak berpengaruh pada Raja Obat Tianhao, dan Raja Obat Tianhao masih dalam keadaan koma. Itu benar-benar tidak berhasil. Baiklah, lelaki tua ini akan pergi dan memberitahu beberapa wakil Master Pavilion. Mereka mungkin memiliki beberapa cara untuk mengobatinya, ucap Penatua Wu Zhen mengerutkan kening. Leluhur keluarga Ouyang saya ada di Danta hari ini, saya akan pergi dan memberitahu dia segera. Ucap Ouyang Nana buru-buru berdiri dan berkata. Ternyata Saint Ouyang, ucap semua orang telah melihat Ouyang Nana dan Qin Chen sejak lama, tetapi itu mendesak dan tidak ada yang punya waktu untuk datang dan berbicara. Sekarang Ouyang Nana mengatakan ini, semua orang sangat gembira. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang ini akan mengangkat Raja Obat Tianhao dan mengirimnya ke lantai atas pagoda Pil. Tunggu sebentar. Pada saat ini, teriakan tajam terdengar, dan sesosok muncul, langsung menghentikan beberapa orang yang akan mengangkat Raja Obat Tianhao. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda yang membuat teriakan. Dan Seng, apa yang kamu lakukan? Ucap Ouyang Nana terkejut. Teman kecil ini, apa yang kamu lakukan?
Sekarang Raja Pengobatan Tianhao memiliki masalah fisik, dia harus dirawat sesegera mungkin. Kenapa Anda menghentikan kami mengirimnya ke wakil Master Pavilion? Ucap Penatua Wu Zhen mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Jika bukan karena melihat Qin Chen datang dengan Ouyang Nana sebelumnya, dia akan menamparnya sampai mati. Qin Chen berkata, kamu tidak bisa memindahkan orang ini. Jika kamu melakukan itu, dia akan mati, dan niat baikmu akan berubah menjadi kejahatan. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Dan Sheng, jangan main-main, segera kembali. Ouyang Nana berkata dengan cemas. Kelompok orang ini adalah andalan Dange. Baik keluarga Ouyang dan keluarga Sui harus berjuang untuk itu. Semuanya, dan Sheng ini adalah murid dari leluhur Ouyang Hongguang. Ini adalah pertama kalinya datang ke Pagoda Pil. Jika kalian tersinggung, silakan tanyakan langsung pada leluhur. Ouyang Nana buru-buru menjelaskan. Qin Chen berkata, Nona Ouyang, Raja Obat Tianhao benar-benar tidak boleh bergerak, dan dia akan mati kalau dia digerakkan. Saya tidak membuat pernyataan yang salah, tetapi saya terkejut bahwa sekelompok alkemis peringkat 9 bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka. Dan menghargai pendapat orang lain. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton digoreng. Beberapa ahli alkimia tidak bisa menahannya, dan bahkan harus mengambil tindakan. Jika kami tidak bisa, apakah berarti Anda lebih baik dari kami? Nak, kamu berani main-main, bahkan jika kamu adalah murid dari wakil Master Pavilion Ouyang, orang tua ini akan memberimu pelajaran hari ini. Teriak seorang lelaki tua menatap, dan akan bergerak. Telapak tangannya diayunkan, dan langsung mendarat di bahu Qin Chen, mencoba memberi pelajaran kepada Qin Chen. Tunggu, pada saat ini, Penatua Wu Zhen berbicara, menghentikan pihak lain, matanya suram, dan menatap Qin Chen dengan dingin, Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Qin Chen terlalu tenang. Di depan begitu banyak ahli alkemis, dia tidak panik sama sekali, dan dia sangat tenang. Sepertinya dia percaya diri, membuat hati Elder Wu Zhen tergerak. Dia tidak percaya bahwa ada anak yang berani main-main di sini. Qin Chen menjawab, artinya sangat sederhana. Masalah pada tubuh Raja Obat Tianhao sangat istimewa. Saya baru saja melihat petunjuk dari jauh sebelumnya, tetapi yang pasti adalah dia tidak boleh bergerak sekarang. Begitu dia bergerak, Raja Obat Tianhao pasti akan mati. Bagaimana dengan situasi spesifiknya? Maka saya harus melihatnya lebih dekat. Ucap Qin Chen berkata dengan jujur. Penatua Wu Zhen, bicara omong kosong apa dengannya? Ini hanya seorang badut yang mencari sensasi. Kenapa bisa wakil Master Pavilion Ouyang Hongguang benar-benar menerima murid seperti itu? Saya tak habis pikir. Mendengar bisikan semua orang di pengadilan, wajah Ouyang Nana sedikit berubah. Qin Chen berkata, Penatua Wu Zhen, menyelamatkan orang itu penting. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Saya harus melihat dan memeriksanya lebih dekat. Ucap Qin Chen jernih dan penuh ketenangan. Wu Zhen tidak berharap Qin Chen mengatakan ini, matanya menyipit, dan pihak lain tampaknya sangat percaya diri. Wu Zhen akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, kamu bisa mencobanya. Jika tidak ada masalah, cepat kembali. Banyak alkemis di sekitarnya cemas, Wu Zhen terlalu bodoh, dia benar-benar tergerak oleh anak ini. Jika dia menunda perawatan Raja Obat Tianhao, apa yang harus dia lakukan? Tapi Penatua Wu Zhen telah angkat bicara, dan mereka tidak bisa menghentikannya dengan paksa. Mengabaikan kemarahan dan keraguan semua orang, Qin Chen datang ke Tianhao Medicine King. Mengamati dari jarak jauh sebelumnya, Qin Chen hanya memiliki sedikit spekulasi. Sekarang dia semakin dekat, dia menemukan bahwa Raja Pengobatan Tianhao tidak hanya memiliki wajah pucat, otot kendur, dan kulit kering, tetapi dalam waktu singkat, nafas kehidupan di tubuhnya semakin melemah, sepertinya akan tewas kapan saja. Benar saja,
Sama seperti dugaanku. Mata Qin Chen tenggelam. Jika itu benar, itu tidak akan mudah untuk diobati. Apakah kamu melihat sesuatu? Ucap Wu Zhen berkata dengan suara yang dalam. Dia secara alami dapat merasakan bahwa vitalitas tubuh Raja Obat Tianhao semakin lemah, dan tidak ada banyak waktu untuk disia-siakan. Jika Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dia akan segera membawa Tianhao Medicine King untuk menemukan wakil Master Pavilion. Qin Chen berkata, saya sudah mengerti keluhan Raja Pengobatan Tianhao. Ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu melihatnya? Ucap semua orang terkejut, dan segera mengungkapkan kecurigaan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak bisa mereka lihat? Bisakah anak laki-laki di depan mereka melihatnya? Tuan Guzuo dan yang lainnya penuh dengan penghinaan. Para alkemis dalam mengamati pasien, biasanya dia sangat khusus tentang bagaimana mengamati, sedangkan bocah di depannya ini, dia bahkan tidak menggunakan trik apapun, dan dia mengatakan bahwa dia telah melihat inti dari penyakitnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.